Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar bentuk-bentuk pecahan bagian 2. Yang pertama, kita akan belajar pecahan desimal. Pecahan desimal biasanya ditulis dengan tanda koma untuk pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Cara yang pertama, kita akan mengubah penyebutnya terlebih dahulu. Yang pertama, ubah penyebutnya menjadi per 10. Dan yang kedua, ubah penyebutnya menjadi per 100. Kemudian yang ketiga, ubah penyebutnya menjadi per 1000. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Perhatikan contoh dari Ustazah ya. Untuk yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara yang pertama, kita akan mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Ustazah punya contoh nomor 1, ada pecahan 1/5. 1/5 ini kira-kira lebih dekat dijadikan per 10, per 100 atau per 1000. Iya betul, 1/5 karena penyebutnya 5 akan lebih dekat jadikan per 10. Kita kalikan berapa? 1/5 kita kalikan berapa supaya menjadi penyebutnya per 10. 5 dikali berapa supaya jadi 10? 5 dikali 2. Nah, kalau penyebut dikali 2 berarti pembilangnya juga sama, harus dikalikan 2. Jadi berapa? 2 per 10. Karena dia per 10 berarti di belakang koma ada satu angka, yaitu 0, pembilangnya berapa? 2, berarti 0,2. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Misalkan ada pecahan 1/5. Nah, ini kita akan menggunakan pembagian bersusun, yaitu 1 dibagi 5. Pertama gimana caranya? Kita bagi dulu. 1 dibagi 5 bisa atau tidak? Tidak, karena dia bilangannya lebih kecil. Berarti kita tulis di sini 0. 0 kita kalikan 5, hasilnya 0. Kita kurangi 1 kurangi 0, 1. Kita pinjam 0 karena dia tidak bisa dibagi dengan 5. 1 kita pinjamin 0. Kalau kita sudah meminjam 0, jangan lupa yang atas ditaruh koma. Nah, berarti 10 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 2. Kita taruh di atas. 2 dikali 5 jadi 10. Kita kurangi, sudah 0. Berarti dia sudah selesai. Hasilnya berapa? 0,2. Kita taruh di sini 0,2. Sama kayak yang tadi. Cara 1 dan cara 2 hasilnya sama ya. Untuk contoh nomor 2, Ustazah punya pecahan 1/4. Kita bisa ubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000 kira-kira. Iya, kita bisa ubah 1/4 menjadi per 100. Dikalikan berapa supaya menjadi per 100? 4 dikali berapa? Dikali 25. Jika penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga dikali 25. 1 dikali 25 hasilnya tetap 25. Berarti bilangan desimalnya berapa? 0,25. Pecahan 1/4 juga kita bisa cari menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun. Caranya bagaimana? Pertama kita bagi dulu. 1 dibagi dengan 4. 1 dibagi 4 berapa? Karena 1 bilangannya lebih kecil dari 4, jadi kita tulis 0. 0 nya kita kalikan 4, jadi tetap 0. Kita kurangi, 1-nya kita turunkan. Pinjam 0 temennya, tetangganya 0. Kalau kita pinjam 0 berarti kita taruh koma di atas. Nah, 10 dibagi 4 bisa atau tidak? Bisa. Dapat berapa? Dapat 2. 2-nya kita kalikan dengan 4, jadi hasilnya 8. Kita kurangi, dapat 2.
2 masih sisa 2, tidak bisa lagi dibagi 4, kita pinjam lagi 0. Nah, jadi 20 dibagi 4 berapa? Dapat 5. Kita kalikan 5 dengan 4, hasilnya 20. Kita kurangi, jadi hasilnya 0. Jadi 1/4 hasilnya 0,25. Sama ya cara kedua dengan cara ke-1, hasilnya 0,25. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang persen. Persen yaitu sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan per 100. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Coba kalian perhatikan contoh berikut ya. Nah, untuk yang kedua ini kita akan belajar tentang persen. Persen itu penyebutnya per 100. Nah, kalau dia penyebutnya belum per 100, kita harus ubah penyebutnya menjadi per 100. Caranya bagaimana? Caranya sama kayak mengubah desimal tadi. Kita kalikan pembilang dengan penyebut supaya menjadi per 100. Kita kalikan berapa? Kalau kalian bingung, kalian bisa menghitung 100 dibagi dengan 4 berapa. Nah, itu untuk mengalihkan 100 dibagi 4 hasilnya 25. Kita taruh pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama ya, yaitu 25. Kita kalikan 2 kali 25 hasilnya 50. 4 kali 25 100. Jadi berapa persen? Pembilangnya berapa? Pembilangnya 50, berarti dia 50%. Jangan lupa simbol persen ya. Nah, untuk yang contoh kedua, Ustazah punya pecahan desimal 0,3 akan diubah menjadi persen. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama, karena dia pecahan desimal, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 3 per 10, kita kalikan berapa supaya dia menjadi per 100. 100 dibagi 10 dapat 10. Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan angka 10. Lalu kita kalikan 3 kali 10 hasilnya 30 per 100. Jadi berapa persen? 30%. Nah, kalian tadi sudah belajar pecahan desimal dan persen bukan? Sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.